so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah Learning Journal yang ke-8. Pada hari Senin tanggal 20 April 2026, seperti biasa saya mengikuti perkuliahan. Mata kuliah pertama di hari Senin adalah Public Speaking yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Seperti biasa, Pak Adi masuk ke dalam ruangan lalu menunjuk salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai. Setelah doa selesai, dilanjutkan oleh absensi mahasiswa seperti biasanya. Setelah sesi absensi selesai, ini yang paling ditunggu-tunggu setiap mata kuliah public speaking, yaitu penampilan public speaking. Ada 3 orang yang tampil, masing-masing diberikan waktu sekitar 10 menit. Nah, penampilan pertama dibawakan oleh Putri, terus dilanjutkan oleh Rehan, dan yang terakhir oleh Dian. Dari ketiga penampilan ini, saya merasa semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan gaya masing-masing. Sudah terlihat percaya diri dan sudah bagus penampilannya, seperti itu. Setelah sesi penampilan public speaking selesai, perkuliahan dilanjutkan dengan materi dari Pak Adi. Di bagian ini, Pak Adi menjelaskan tentang pentingnya menyusun materi sebelum tampil. Jadi bukan soal asal ngomong, tapi harus ada pembukaan, isi, dan penutup yang jelas. Kalau penyusunannya rapi, biasanya audiens juga lebih mudah mengikuti alur pembicaraan. Selain itu, membahas tentang bagaimana cara menyampaikan pesan dengan efektif. Misalnya, kita harus tahu siapa audiens kita, supaya gaya bahasa yang dipakai juga bisa menyesuaikan. Tidak semua situasi bisa disampaikan dengan cara yang sama. Ada kalanya kita harus lebih santai, tapi di kondisi tertentu juga harus lebih formal. Hal lain yang dibahas adalah tentang rasa gugup saat tampil. Rasa gugup saat tampil itu hal yang wajar. Hampir semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengelola rasa gugup itu, bukan malah menghindarinya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan latihan yang cukup sebelum tampil. Semakin sering kita latihan, biasanya rasa gugup akan berkurang dengan sendirinya. Kita bisa latihan di depan cermin, di depan teman, kemudian di depan keluarga juga bisa, atau kita kayak sambil tag video gitu sambil latihan. Pak Adi juga menyampaikan kalau kepercayaan diri itu bisa dibangun, bukan sesuatu yang langsung ada. Jadi tidak perlu menunggu merasa sempurna dulu baru berani tampil, bukan seperti itu. Justru dengan seringnya mencoba, kita bisa tahu kekurangan kita di mana dan pelan-pelan bisa diperbaiki. Dari penjelasan materi ini juga saya merasa cukup relate, karena kadang saya sendiri juga masih merasa gugup kalau misalnya harus tampil atau berbicara di depan banyak orang, apalagi kalau belum terlalu siap dengan materinya. Biasanya jadi makin tidak percaya diri. Jadi dari sini saya juga belajar kalau persiapan itu memang penting, sangat penting, supaya saat tampil kita tidak perlu bergantung pada teks sama rasa panik, seperti itu. Selain itu, saya juga jadi lebih memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin dianggap sepele, seperti cara membuka pembicaraan atau bagaimana menutup dengan baik. Ternyata itu juga berpengaruh ke kesan yang ditinggalkan ke audiens. Nah, terakhir, jadi public speaking itu perlu proses, latihan, dan juga keberanian untuk mencoba. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi setidaknya dari pertemuan ini saya jadi punya gambaran apa saja yang harus diperbaiki ke depannya, seperti itu. Saya juga jadi lebih termotivasi untuk belajar dari teman-teman yang sudah tampil, karena dari situ bisa lihat langsung contoh nyata seperti itu. Bukan hanya teori saja. Harapannya ke depan saya juga bisa tampil lebih baik dan lebih percaya diri. Amin. Mungkin sekian learning journal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.